Halo teman-teman BK, pada kesempatan kali ini saya ingin mempraktikkan proses konseling individual dari tahap awal sampai tahap akhir, di mana konseling individual ini bertujuan untuk mengentaskan masalah baik pribadi, sosial, pendidikan, maupun karir. Selain itu juga proses konseling individual ini digunakan untuk menjadikan pribadi konseli yang mandiri dan dapat mengendalikan dirinya sendiri. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Dengan Kak Rani ya? Iya Kak, betul. Ya, silakan masuk Kak. Iya. Silakan duduk. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Selamat siang Kak Rani. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang Kak. Alhamdulillah sedang berusaha baik-baik saja. Alhamdulillah, semoga pada hari ini semuanya akan kembali membaik ya Kak. Tadi perjalanan ke sini bagaimana Kak Rani? Apakah lancar atau ada kendala? Lancar banget Kak, alhamdulillah. Tidak ada kendala karena pas banget di jam kerja ya. Jadi jalannya nggak terlalu rame. Ya, alhamdulillah. Kesini tadi sendiri atau diantar nih Kak? Aku diantar papa sih Kak, karena papa sekalian tadi berangkat kerja. Kebetulan tempat konseling kakak searah sama tempat kerjanya papaku. Jadi tadi bareng. Nanti untuk pulangnya paling aku pesen ojek online. Baiklah, alhamdulillah ya Kak. Kak Rani diberikan kelancaran dan juga selamat sampai tujuan. Sebelumnya saya di sini ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Rani karena sudah datang tepat waktu, seperti yang sudah disepakati melewati chat pribadi ya. Apakah Kak Rani sebelumnya sudah pernah melakukan proses konseling selain dengan saya? Belum sih Kak, ini untuk pertama kalinya aku berani datang ke konseling. Baik, terima kasih Kak Rani karena telah mempercayai saya sebagai konselor pertama yang akan membantu Kak Rani pada konseling hari ini. Agar proses konseling pada hari ini berjalan dengan nyaman, saya izin untuk menjelaskan seputar konseling ya Kak. Ya. Jadi pada hari ini Kak Rani akan melakukan proses konseling individual, yang dimana konseling individual itu adalah salah satu layanan konseling yang dilakukan secara profesional oleh seorang konselor kepada konseli, dimana saat ini saya sebagai konselornya dan Karani sebagai konselinya. Nah, konseling individual ini bertujuan untuk membantu Karani dalam mengentaskan masalah. Nah, selain itu juga untuk menjadikan pribadi Karani menjadi pribadi yang mandiri dan tentunya dapat mengendalikan diri Karani sendiri. Oh iya, baik Kak, aku ngerti. Selain itu juga terdapat 5 azas yang perlu dipatuhi oleh konselor nih Kak. Yang pertama yaitu ada azas kerahasiaan, di mana Karani tidak perlu khawatir, Karani tidak perlu takut karena saya di sini sudah memegang teguh sumpah konselor, sehingga saya di sini akan menjaga data serta cerita yang akan Karani sampaikan kepada saya. Bisa dipahami Kak? Oh iya, baik Kak, aku paham. Ya. Baik, selanjutnya terdapat azas kesukarelaan. Saya sebagai konselor secara sukarela nih membantu Karani untuk mengentaskan masalah pada hari ini. Lalu, apakah Karani melakukan konseling ini atas keinginan sendiri, secara ikhlas dan tanpa paksaan dari siapapun? Awalnya aku ragu sih Kak untuk melakukan konseling ini, tapi karena aku mengkomunikasikan ini ke mamaku, akhirnya aku yakin dan secara sukarela untuk melakukan konseling pada hari ini. Kalau begitu artinya Karani sudah secara sukarela ya untuk datang melakukan konseling pada hari ini. Iya Kak. Baik, kalau begitu selanjutnya terdapat azas yang ketiga nih Kak, yaitu azas keterbukaan, di mana Karani boleh menceritakan masalah Karani kepada saya seterbuka mungkin.
Apapun yang dirasa sekiranya mengganjal di hati Karani, sampaikan kepada saya tanpa ada yang perlu dikurang-kurangi atau yang dilebih-lebihkan. Apakah Karani sudah siap untuk menceritakan semuanya kepada saya? Insya Allah aku siap, Kak. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu, selanjutnya ada azas kekinian. Artinya masalah yang Karani ceritakan kepada saya itu adalah masalah yang saat ini Karani rasakan. Begitu Karani. Baik, Kak. Dan yang terakhir adalah keputusan berada di tangan klien atau Karani sendiri. Segala keputusan yang akan Karani ambil itu berada di tangan Karani sendiri. Di sini saya hanya akan membantu dan menuntun Karani untuk memecahkan masalah yang sedang Karani alami. Selebihnya, apakah masih ada yang ingin Karani tanyakan kepada saya? Sudah cukup sih, Kak. Ya, baik. Apakah Karani bersedia untuk menceritakan apa yang sedang Karani rasakan kepada saya hari ini? Ya, saya udah bersedia, Kak. Ya. Baiklah, kita akan memulai sesi konselingnya ya, Kak. Jadi, apa yang sedang Karani rasakan akhir-akhir ini? Begini, Kak. Akhir-akhir ini aku tuh sering ngerasa takut berlebihan gitu loh. Aku sering ngerasa gak punya arah yang jelas, dan itu membuat aku merasa cemas tentang gimana masa depan aku nanti. Nah, kapan waktu yang biasanya membuat Karani merasakan hal tersebut gitu? Datangnya kira-kira kapan? Biasanya sih muncul di waktu luang aku, Kak. Biasanya setelah aku selesai beraktivitas gitu, atau setelah bertemu teman. Boleh ceritakan lebih lanjut, apakah apa yang paling membuat Karani ini merasa takut? Iya, Kak. Aku sering banget gitu ngebayangin kalau nantinya aku gak berhasil di dunia perkuliahan atau karir aku. Sedangkan teman-teman aku itu udah punya rencana masa depan yang jelas gitu loh. Mereka tahu apa yang menjadi mimpi mereka dan tahu gimana cara mencapainya. Tapi aku ngerasa kayak aku gak punya bakat khusus atau arah yang jelas dalam hidup aku gitu loh, Kak. Lalu? Karena itu aku selalu ngerasa gak ada kemajuan di diri aku, Kak. Selama ini rasanya gak pernah ada pencapaian yang besar selama aku hidup. Dari yang Karani ceritakan, Karani mungkin merasa ada ketidakpastian gitu di dalam hidup Karani, terutama terkait dengan masa depan dan pencapaian karir. Betul begitu? Iya betul, Kak. Aku takut kalau aku gak bisa sukses atau gak bisa mencapai impian aku gitu. Kadang aku mikir ya, Kak, mungkin aku akan berakhir menjadi orang yang biasa aja dan gak punya pencapaian yang berarti gitu, Kak. Ya, perasaan seperti itu memang wajar ya, Kak, terutama ketika kita merasa tertekan gitu untuk mencapai sesuatu yang besar atau terlihat sukses gitu. Namun perasaan takut gagal seringkali berasal dari perbandingan yang kita buat dengan orang lain nih, Kak. Padahal tentunya setiap orang itu memiliki perjalanan dan waktunya sendiri. Kedengarannya Karani merasa cemas dan takut serta tertekan gitu ya dengan situasi ini. Iya, Kak, betul sekali. Aku juga ngerasa kurang percaya diri gitu loh, Kak, sama kemampuan aku. Ya, bisa jadi rasa takut ini muncul karena Karani terlalu sering membandingkan diri Karani dengan pencapaian orang lain. Apakah Karani merasa ini bagian dari proses adaptasi Karani sendiri? Mungkin sih, Kak, tapi aku tuh ngerasa susah gitu loh buat fokus sama potensi yang aku punya. Ya, kamu mungkin bilang merasa sulit fokus gitu ya dengan potensi yang Karani miliki. Tapi di sisi lain, Karani juga sudah berusaha gitu untuk bangun dari situasi ini dan melakukan hal-hal yang mendorong Karani untuk mencapai apa yang Karani inginkan dan Karani impikan. Bukankah itu menunjukkan bahwa Karani sebenarnya itu memiliki keinginan kuat gitu untuk beradaptasi dengan proses yang sedang Karani jalani? Iya sih, Kak,
tapi aku tetap ngerasa susah gitu loh untuk nggak membandingkan diri atas pencapaian orang lain. Ya, meskipun Karani ngerasa sulit, nyatanya Karani tetap mencoba. Itu adalah hal yang sangat luar biasa gitu, karena tidak semua orang tentunya ya Kak punya semangat seperti itu. Menurut Karani, apa aja nih yang udah Karani lakukan gitu untuk mencoba melawan rasa takut yang selama ini Karani rasakan? Aku udah mencoba buat belajar lebih banyak di rumah, sama bertanya ke teman kalau ada yang nggak aku paham sih Kak. Ya, itu usaha yang sangat baik ya Kak. Jadi meskipun Karani merasa sulit, Karani tentunya sudah mengambil langkah-langkah konkret untuk melawan rasa takut dan ragu Karani. Apakah Karani sadar gitu bahwa bahwa ini menunjukkan bahwa kamu itu sebenarnya memiliki potensi untuk berhasil loh Kak? Aku belum mikirin dari sisi situ sih Kak. Nah, mari kita diam sejenak. Aku rasa aku emang harus berusaha lebih keras aja sih Kak, buat memahami kalau pencapaian orang itu beda-beda. Ya, terkadang hasil yang sempurna itu bukanlah tujuan utama ya. Yang penting adalah kemajuan kecil yang kamu buat setiap harinya. Apakah Karani merasa lebih tenang gitu jika fokus pada progresnya daripada hasil akhirnya? Iya Kak, kalau aku fokus sama progresnya itu rasanya lebih ringan gitu. Jadi selain merasa cemas dan takut, Karani juga sering merasa terbebani gitu ya oleh ekspektasi terhadap diri sendiri. Mungkin ini yang membuat Karani sulit gitu untuk fokus terhadap apa yang ingin Karani capai. Apakah sejauh ini aku sudah memahami perasaan Karani dengan benar? Iya Kak, itu yang aku rasain sih. Ya, kadang kita terlalu fokus terhadap pencapaian orang lain. Padahal diri kita memiliki banyak potensi yang jika digali tentunya akan menghasilkan suatu pencapaian yang besar. Yang penting adalah terus mencoba dan belajar dari pengalaman. Bener Kak, aku akan mencoba lebih fokus terhadap diri aku dan terhadap pencapaian yang ingin aku capai. Ya, menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan untuk mulai mengatasi rasa takut dan ragu ini? Aku pikir aku bisa coba buat planning yang lebih matang dan terencana nantinya, terus menambah wawasan dengan cara misalnya aku ngelakuin hal-hal positif, kayak contohnya menghadiri seminar untuk meningkatkan soft skill aku Kak. Mungkin juga aku perlu menetapkan target kecil setiap harinya. Ya, itu adalah tujuan yang sangat berarti untuk Karania. Ingat bahwa mencapai tujuan besar itu sering dimulai dengan langkah kecil gitu. Kita bisa dengan fokus pada tujuan jangka pendek yang lebih mudah dicapai, dan dengan setiap pencapaian itu tentunya Karani mulai merasa lebih percaya diri gitu. Misalnya bagaimana jika kita buat beberapa langkah kecil yang bisa Karani lakukan setiap minggu untuk mendekati tujuan tersebut. Sepertinya itu bisa membantu sih Kak, karena aku sering merasa terjebak dalam pikiran yang besar yang membuat aku tuh kewalahan. Lalu apa ya yang bisa aku lakuin Kak? Sebaiknya sangat penting untuk merubah cara kita berpikir tentang kegagalan. Kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya Kak, tetapi sebuah bagian dari proses belajar. Setiap kegagalan atau rasa takut kita terhadap masa depan itu memberikan kita pelajaran yang sangat berharga gitu, yang membantu kita untuk tumbuh dan berproses serta berkembang. Lalu apakah Karani pernah memikirkan gitu kegagalan sebagai bagian dari proses, bukan sesuatu yang harus ditakuti?
Aku pernah sih Kak gagal dalam mencapai sesuatu sebelumnya, tapi aku belajar banyak dari kegagalan itu Kak. Mungkin kegagalan itu bisa menjadi hal yang mengajarkan aku untuk lebih baik lagi di masa depan. Ya, saya mengerti tentang rasa takut yang sedang Karani alami, tetapi perlu diingat kembali bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang harus membuat kita merasa tidak cukup baik. Sebaliknya, itu adalah kesempatan gitu untuk kita belajar dan memperbaiki diri. Coba ingat saat-saat sebelumnya ketika Karani mengalami kesulitan dan bagaimana Karani bangkit dari situasi tersebut. Apa yang bisa Karani pelajari dari pengalaman kegagalan yang bisa membantu Karani sampai pada hari ini? Aku pikir aku bisa coba buat planning yang lebih matang dan terencana, terus menambah wawasan dengan cara misalnya aku ngelakuin hal-hal positif seperti menghadiri seminar untuk meningkatkan soft skill aku Kak. Mungkin juga aku perlu menetapkan target kecil setiap harinya. Ya, itu ide yang bagus. Bagaimana jika kita tetapkan tujuan untuk minggu ini berdasarkan jadwal tersebut? Aku setuju Kak, aku akan membuat jadwal dan mencatat progres setiap hari. Ya, aku di sini mendengar Karani sudah merasa lebih positif sekarang. Bagaimana perasaan Karani setelah membicarakan permasalahan ini? Aku ngerasa lebih tenang dan siap buat mencoba sih Kak. Dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin nih Karani untuk bisa menjalankan rencana yang sudah yang nantinya Karani buat? Mungkin sekitar 8 kali Kak ya. Bagus. Jadi angka 8 itu adalah awal yang sangat baik. Saya yakin jika Karani memulai langkah kecil, rasa yakin Karani itu akan meningkat. Jadi sebagai kesepakatan, mari kita coba jadwal ini dan evaluasi hasilnya di sesi berikutnya. Karani bisa mencatat progres setiap minggunya. Jadi proses yang Karani lakukan selama menjalankan rencana tersebut boleh dicatat. Iya Kak, aku setuju. Aku bakal coba buat ngelakuinnya sih. Baiklah, kalau seperti itu konseling ini saya rasa cukup. Maka saya akhiri. Mungkin untuk kedepannya jika ada permasalahan lain yang ingin Karani ceritakan kepada saya, silakan untuk datang kembali ke ruang konseling ini. Saya sangat berterima kasih Kak sama Kakak karena udah membantu saya. Saya udah cukup lega dan bersemangat lagi nih Kak. Sama-sama Karani. Saya juga senang bisa membantu Karani. Ingat, ini adalah proses yang memerlukan waktu gitu dan kesabaran. Jangan ragu untuk kembali kapan saja jika Karani merasa butuh bimbingan atau dukungan tambahan. Iya Kak, aku bakal inget itu. Ya, baiklah kalau begitu, mari kita akhiri sesi konseling pada hari ini. Terima kasih atas keterbukaan Karani dan kepercayaan Karani kepada saya. Selamat beraktivitas kembali dan tetap semangat ya Kak. Iya, makasih Kak. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya Kak. Ya, sampai jumpa. Semoga hari-hari Karani akan lebih membaik dan terasa lebih menyenangkan. Iya, amin. Kalau gitu aku permisi dulu ya Kak. Ya. Terima kasih Kak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.